rivalitas panas Persija versus Persib Bandung berujung kerusuhan. Seakan gak pernah ada habisnya, pertarungan di lapangan selalu merembet keluar stadion. Nah, kali ini apa sih yang bikin situasi kembali memanas? Dan apakah ada solusi biar rivalitas ini gak selalu diwarnai kerusuhan? Kenapa gak adem ayem aja sih nonton bola? Tonton sampai habis karena kita akan masuk di segmen info aja. Sebelum kita ngomongin kejadian terbaru, kita bahas dikit nih soal sejarah rivalitas mereka. Persija dan Persib itu bisa dibilang dua klub paling besar di Indonesia. Nggak cuma soal prestasi, tapi juga soal fanbase yang luar biasa loyal. Sejak era perserikatan, mereka sudah sering bentrok di lapangan. Tapi sayangnya, persaingan ini sering melebar keluar lapangan dan jadi rivalitas panas antar supporter. Nggak jarang juga, rivalitas ini membuat kerusuhan hingga tindakan anarki yang berujung jatuhnya korban jiwa. Semua kejadian ini terjadi karena adanya fanatisme dari kedua belah pihak. Emang apa sih fanatisme itu? Fanatisme adalah sikap atau keyakinan yang berlebihan terhadap sesuatu, baik itu ideologi, agama, kelompok, atau bahkan tim olahraga, hingga mengabaikan sudut pandang lain. Fanatisme seringkali ditandai dengan loyalitas ekstrim, emosi yang intens, serta kecenderungan untuk membela atau mendukung sesuatu tanpa mempertimbangkan sisi rasional atau objektif. Dalam konteks sepak bola, fanatisme bisa berbentuk dukungan penuh terhadap klub favorit, tetapi jika berlebihan bisa berujung pada konflik, seperti yang terjadi dalam rivalitas supporter. Makanya tak jarang juga nih, mereka ini bertindak di luar nurul, seperti merusak fasilitas umum hingga melampiaskan emosinya pada kekerasan. Nah, balik lagi ke kejadian kemarin. Dalam pertandingan sebenarnya Persija unggul terlebih dahulu 2-0 di babak pertama. Namun Persib mampu menyamakan kedudukan di babak kedua sehingga skor berakhir seri. Nah, mungkin hal inilah yang menjadi pemicu sehingga di dalam stadion pun sudah ada bumbu-bumbu kerusuhan seperti pagar pembatas tribun yang ambruk hingga pelemparan botol minum ke pemain yang bertanding. Kericuhan pecah di beberapa titik, ada yang di dalam stadion, ada juga yang di luar stadion. Beberapa laporan menyebut ada bentrok antara supporter yang berujung tindakan anarkis. Bahkan, beberapa kendaraan dan fasilitas umum jadi korban. Benar-benar disayangkan banget kan? Sebenarnya ada beberapa faktor lain. Yang pertama, tensi pertandingan udah tinggi dari awal, baik di dalam maupun di luar lapangan. Kedua, ada provokasi antar supporter yang makin memperkeruh suasana. Padahal sudah ada himbauan untuk tim away tidak boleh dihadiri supporter yang bersangkutan. Dan yang ketiga, mungkin ini yang paling miris. Ada oknum-oknum yang memang sengaja bikin situasi makin kacau. Hasilnya, ya, kekacauan kayak gini terjadi lagi. Tapi, faktor utamanya adalah SDM rendah. Dampaknya jelas negatif. Sepak bola Indonesia yang harusnya maju malah tercoreng. Beberapa pihak termasuk PSSI dan pihak keamanan harus langsung turun tangan buat mengusut kejadian ini. Erick Thohir sendiri udah bilang kalau gak boleh ada lagi kejadian kayak gini dan bakal ada langkah tegas untuk mencegahnya terjadi lagi.
Tapi cukup gak sih? Yang paling dikhawatirkan adalah kalau FIFA sampai turun tangan untuk memberikan sanksi, sementara timnas Indonesia sedang berjuang di kualifikasi Piala Dunia. Terdampak gak sih? Ya jelas iya, benar-benar merugikan semua pihak. Selain itu, beberapa dampak lain mungkin terjadi kayak merusak citra sepak bola Indonesia, ketegangan antar kelompok, kerusakan fasilitas publik, korban luka hingga kematian, kerugian finansial untuk klub dan penyelenggara. Dan yang paling ditakutkan ya tadi, sanksi federasi atau bahkan FIFA yang bisa saja membuat liga ditunda atau bahkan diberhentikan. Sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya biar rivalitas ini tetap seru tanpa harus ada kekerasan? Mungkin kita bisa belajar dari rivalitas di luar negeri. Lihat aja kayak El Clasico atau Derby Manchester. Panas di lapangan tapi tetap damai di luar stadion. Lihat tuh Real Madrid dibantai 4-0 di kandang mereka sendiri. Adem ayem aja. Cuma keluar-keluar di sosmed biasalah. Edukasi supporter dan tindakan tegas dari pihak berwenang juga harus jadi prioritas, karena pada akhirnya sepak bola itu buat dinikmati, bukan buat saling menyakiti. Nah, menurut kalian, gimana sih cara terbaik biar rivalitas ini nggak terus-terusan berujung kerusuhan? Drop pendapat kalian di komentar, jangan lupa like, share, dan subscribe buat terus dukung konten sepak bola yang sehat dan informatif. Sampai jumpa di video selanjutnya, see you!